Hamka, seorang ulama ulung di rantau ini yang boleh menghasilkan tafsir bahasa Indonesia yang sangat mengesankan, tafsir Azhar, dan novel-novel Tenggelamnya Kapal Benedik, Merantau ke Delhi, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen kayaknya semangat banget nih, seger banget, udah siap lebaran emang. Nah, Bung Alfian, ini ada yang menarik nih Bung Alfian dari muhammadiyah.org.id. Judulnya Bung Alfian, film Buya Hamka rilis, Muhammadiyah siap kerahkan massa ke bioskop. Nah, Bung Alfian, jadi ternyata ada film baru, Bung Alfian. Saya bacakan beritanya. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka menyelenggarakan roadshow film Buya Hamka bersama sutradara, para pelakon, dan putri kelima Buya Hamka, Aziza. Film biopik karya rumah produksi Falcon Pictures ini dijadwalkan tayang di bioskop dengan durasi 7 jam dalam 3 bagian mulai 20 April 2023. Film ini mengisahkan kehidupan Buya Hamka dan perjuangannya dari masa kecil hingga masa akhir beliau. Bagaimana respon awal ya Bung Alfian? Subhanallah, ya Allahu Akbar. Kita apresiasi dengan adanya film Buya Hamka, maka berarti nanti akan muncul film-film yang lain. Film Natsir, film Hashim Asyari, film Kartosuwiryo, film Haji Omar Syed Cokroaminoto, dan film tokoh-tokoh yang lain. Betul. Yang jelas Islam ini punya banyak pahlawan dan negeri ini boleh disebut totally pahlawannya adalah para mujahid dan mujahidah. Penting buat para pemirsa memahami itu. Saya berikan apresiasi penuh dan kita akan mengatur waktu untuk menontonnya. Wah, mantap Bung Alfian. Masih ada waktu nih Bung Alfian. Iya, Bung Alfian, memang seru nih Bung Alfian. Dulu kita punya film Sang Pencerah, kemudian hari ini ada film Buya Hamka. Nah, tapi Bung Alfian, dulu ketika film Sang Pencerah itu banyak orang yang bereaksi, kok pemerannya bukan Islam gitu. Tapi ada juga yang mencari pembenaran. Gak apa-apa, itu kan cuma pemeran. Tapi kan kalau saya sebagai penonton melihatnya feel-nya kurang dapat gitu Bung Alfian. Masa kita ngeliat orang kafir di masjid kan? Ini gimana Bung Alfian meresponnya? Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk film Profesor Dr. Hamka, kita punya bintangnya agamanya Islam. Alhamdulillah. Jadi yang jelas untuk semua pemirsa, kita jangan punya alasan sedikit apapun untuk urusan-urusan yang prinsip. Karena ketika ini sebuah film, maka dia akan menunjukkan ketokohan seseorang. Iya. Ketika tokoh itu muncul, kita tidak menginginkan ada antagonisme akidah. Iya, betul. Peran antagonis dalam konteks perilaku kita masih bisa toleransi. Iya. Tetapi kalau orang antagonis secara akidah, kita anggap kita sendiri yang salah. Iya. Emang nggak ada orang lagi di kaum muslimin. Jadi yang jelas, alhamdulillahirabbil pemerannya beragama Islam dan mudah-mudahan semakin kuat Islamnya karena dia banyak menyerap perjalanan Buya Hamka, bisa menjadi orang yang juga menghayati syariat Islam, hukum Islam, dan keyakinan Islam secara lebih mendalam. Iya, Bung Alfian. Ternyata ketika saya berada di negeri jiran, banyak Bung Alfian, ulama-ulama di Malaysia itu senang dengan karya-karyanya Buya Hamka, Bung Alfian. Ya, berarti kan Bung Alfian sempat menjadi mendengar lah ya ketika Buya Hamka berceramah. Nah, yang Bung Alfian ingat, Bung Alfian kapan menyadari bahwa seorang Buya Hamka adalah sosok yang melegenda, sosok yang berpengaruh, dan sosok yang bagus gitu Bung Alfian? Itu saya sadari ketika tahun-tahun 80-an. Kalau tidak salah kan beliau itu meninggal sekitar tahun 83 ya. Pokoknya 80-an, dan saya mulai muncul di hadapan publik sebagai pendakwah tahun 84. Dan itu beliau sudah tidak ada. Tapi intinya sebagai orang yang punya dasar yang sama, daerah yang sama, jadi saya sendiri punya identifikasi terhadap Buya Hamka. Dan Buya Hamka merupakan sosok yang sangat menyatu dengan masyarakat karena
rumah beliau itu dari pagi sampai malam itu, kalau tidak diberikan kabar beliau istirahat dan segala macam, itu akan penuh antri orang, Bung kameramen, sebagaimana dokter gitu. Karena yang datang itu macam-macam. Dari yang konsultasi agama, dari yang minta ongkos buat pulang ke rumah, dari yang bertengkar dengan suaminya, dari yang istrinya melawan, dan banyak hal. Jadi Buya Hamka telah menjadi ayah dari umat Islam di lingkar Jakarta dan sekitarnya, karena itu sangat legenda, dan itu yang datang kepada beliau bukan hanya orang Islam. Kalau mau tahu Bung kameramen, waktu Buya Hamka meninggal dunia itu gereja-gereja itu menyampaikan doa dan menangis. Buya Hamka meninggal itu menjadi satu wilayah yang sangat transcendence untuk banyak kalangan. Dan Buya Hamka tentu orang yang sangat dikenang. Nah, beliau ditangkap tahun 1964, disiksa dengan sadis oleh rezim Soekarno, tapi Soekarno meninggal tahun 72, justru beliau yang menyolatkan Soekarno. Atas permintaan Soekarno sebetulnya. Meninggal, nanti kalau aku meninggal, mohon berkenan Buya Hamka untuk menyolatkan. Beliau disiksa dengan sangat sadis, tapi beliau tidak dendam. Itulah aslinya pemimpin Islam. Begitu Buya Hamka. Iya, Bung Alfian. Makanya saya terinspirasi dari nama beliau. Nah, tapi Bung Alfian, saya kok mendengar Bung Alfian menyampaikan tentang Buya Hamka, Bung Alfian seperti apa ya? Seperti kayak menahan sedih gitu, Bung Alfian. Kenapa tuh, Bung Alfian? Karena beliau itu memang seorang ulama yang sangat penuh penderitaan dari kecilnya. Karena beliau kan berangkat ke Mekah itu bersembunyi di belakang kapal laut. Di dalam tongkang-tongkang, karena dia tidak punya ongkos. Dia pergi ke Tanah Suci itu dalam posisi melarikan diri dari situasi relasi di keluarganya yang cukup strength. Itu mungkin pengetahuan tentang dia kan punya buku di antaranya Ayahku gitu ya. Artinya Buya Hamka memang orang yang dilahirkan sebagai anak surau dan sebagai anak rantau. Jadi surau dan rantau menyatu dengan dirinya, dan dia punya kenangan mendalam tentang ayahnya juga seorang ulama besar yang dikenal dengan Haji Rasul. Jadi kalau dibilang begitu, Buya Hamka memang adalah sosok yang menyatu dengan air mata, darah, dan kenangan bagi orang yang pernah tahu beliau. Kalau kita ikuti kaset-kaset, video-video beliau itu suaranya selalu tenang dan dalam. Jadi tafsir Al-Azhar itu merupakan sebuah kitab tafsir yang sebetulnya menjadi pegangan di banyak pesantren-pesantren di seluruh dunia. Tapi anehnya tidak dipakai di Indonesia. Maksudnya walaupun dipakai hanya sebagai bahan referensi kuliah. Ya mungkin karena beliau berasal dari Muhammadiyah, wallahu a'lam bishawab. Iya, Bung Alfian. Wah, sangat menarik yang Bung Alfian sampaikan, bahwa memang sosok Buya Hamka tadi Bung Alfian sampaikan sosok yang bisa dibilang lembut ya Bung Alfian. Nah, di akhir sesi kali ini saya penasaran, kok Buya Hamka itu lembut, kok bisa sampai di penjara, kok disiksa Bung Alfian? Ini apa karena memang hak dan batil atau gimana Bung Alfian? Yang jelas Buya Hamka konco kentalnya Natsir. Allah. Dalam puisinya Nasir temanku, bersilang pedang di dadaku. Jadi artinya pertemanan dia dengan Natsir memang sebuah kombinasi yang dahsyat. Meskipun bersilang keris di leher, berkilat pedang di hadapan matamu, namun yang benar kau sebut juga benar. Nasir seorang intelektual yang ulama. Hamka adalah ulama yang intelektual. Nah, kolaborasi itulah yang sebetulnya membuat kewibawaan Masyumi pada masanya. Karena Masyumi merupakan sebuah kelembagaan yang merupakan kelembagaan dua sayap Garuda Islam. Pendirian Masyumi pada tanggal 7 bulan November tahun 1945 itu yang mendirikan adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau dituduh ikut terlibat pengeboman peristiwa Cikini yang dianggap akan membunuh Pak Soekarno. Itu fitnah. PKI. Jadi PKI ini adalah musuh para ulama yang tauhidnya kuat. PKI adalah musuh orang-orang meyakini Allah dan hari akhirat sebagai pilihan yang diyakini sebagai sebuah prinsip yang paten, yang mantap. Jadi sekali lagi Bung kameramen, memang Buya Hamka adalah ulama pejuang. Dan terus terang dalam salah satu bait dari biografi beliau, andalkan tidak ada iman di hatiku, mungkin aku sudah bunuh diri. Karena siksaan sangat keram. Teman-temannya itu kan yang dicabut kukunya,
yang diikatkan dengan balok-balok es, yang kakinya ditaruh di bawah meja dan meja didudukin oleh kelompok-kelompok teman-temannya Sri Subandrio itu. Ya, jadi gerakan itu pun sekarang sedang terjadi dalam varian lain. Mereka belum mau saja menyebut Isyhadu bi ananal PKI. Yang dialami oleh ustadz-ustadz kita itu persis betul. Iya. Ya, karena mereka sekarang diteroriskan dan segala macam. Dan saudara sekalian, kita akan sampai kepada berita-berita lain, dibacain berita yang lain. Kita cukupkan sampai di sini, dan pemirsa jangan lupa kita saksikan film tentang Buya Hamka. Dia adalah ulama, ada di hati seluruh umat Islam Indonesia, bahkan di hati seluruh warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.